selamat datang kembali di video pembelajaran akuntansi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jurnal umum yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi perusahaan secara kronologis. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan ke materi berikutnya, yaitu jurnal khusus. Dalam video ini, kita akan mempelajari pengertian jurnal khusus, jenis-jenisnya, bentuk jurnal, serta contoh pencatatannya. Di akhir video juga akan ada kuis singkat untuk menguji pemahaman kalian, jadi simak videonya sampai selesai ya. Namun, sebelum itu ada pula tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, memahami pengertian dan fungsi jurnal khusus dalam proses pencatatan transaksi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis jurnal khusus beserta transaksi yang dicatat pada masing-masing jurnal. Yang ketiga, menganalisis perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus berdasarkan karakteristik dan penggunaannya. Dan yang terakhir, mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus yang sesuai dengan prinsip dan prosedur akuntansi yang berlaku. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang sering terjadi dalam perusahaan agar pencatatan menjadi lebih cepat dan efisien. Jurnal khusus terdiri dari 4 jurnal, yaitu Sales Journal, Purchase Journal, Cash Receipt, dan Cash Payment. Lalu bagaimana dengan jurnal umum? Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, maupun jurnal pengeluaran kas. Jadi, apabila suatu transaksi tidak memenuhi kriteria 4 jurnal khusus tersebut, maka pencatatannya dilakukan di jurnal umum. Sales Journal atau jurnal penjualan merupakan salah satu jenis jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Artinya, perusahaan telah menyerahkan barang kepada pelanggan, tetapi pembayaran belum diterima sehingga menimbulkan piutang dagang. Dengan adanya jurnal penjualan, perusahaan dapat mencatat transaksi penjualan kredit secara lebih teratur dan memudahkan proses pengawasan piutang. Berikut merupakan bentuk jurnal penjualan. Terdapat kolom tanggal untuk mencatat waktu transaksi, kolom keterangan yang berisi nama pelanggan, kolom referensi apabila diperlukan, serta kolom piutang dagang dan penjualan yang digabung dalam satu bagian karena nilai yang dicatat pada kedua akun tersebut selalu sama dalam setiap transaksi penjualan kredit. Selain itu, terdapat kolom harga pokok penjualan, HPP atau COGS, dan persediaan atau inventory yang digabung dalam satu bagian karena nilai yang dicatat pada kedua akun tersebut selalu sama dalam setiap transaksi pengakuan harga pokok penjualan. Mari kita lihat contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2026, perusahaan menjual barang dagang kepada PT Maju secara kredit sebesar 5 juta rupiah. Harga pokok barang yang dijual diketahui sebesar 3 juta rupiah. Karena transaksi dilakukan secara kredit, maka penjualan dicatat pada kolom piutang dagang dan penjualan masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, perusahaan juga mengakui harga pokok penjualan sebesar 3 juta rupiah sehingga dicatat pada kolom HPP. Sedangkan nilai persediaan berkurang sebesar 3 juta rupiah dan dicatat pada kolom persediaan. Apabila menggunakan jurnal umum, transaksi ini dicatat dalam 2 ayat jurnal. Sedangkan pada jurnal khusus, seluruh informasi transaksi telah tersedia dalam kolom-kolom yang sesuai, sehingga pencatatannya lebih praktis. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan penggunaan jurnal khusus, terutama untuk transaksi yang sering terjadi. Purchase Journal atau jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Dalam transaksi ini, perusahaan menerima barang terlebih dahulu, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian hari, sehingga timbul utang dagang kepada pemasok. Jurnal pembelian membantu perusahaan mencatat seluruh pembelian kredit secara sistematis. Berikut merupakan bentuk jurnal pembelian. Terdapat kolom tanggal untuk mencatat waktu transaksi, kolom keterangan berisi nama pemasok, kolom referensi apabila diperlukan. Selanjutnya, kolom persediaan dan utang dagang
yang digabung dalam suatu bagian karena setiap pembelian barang dagang secara kredit akan menambah nilai persediaan sekaligus utang perusahaan kepada pemasok dengan jumlah yang sama. Contoh soal Purchase Journal, pada tanggal 5 Januari 2026, perusahaan membeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 4 juta. Karena transaksinya dilakukan secara kredit, maka pembelian dicatat pada kolom persediaan sebesar 4 juta dan utang sebesar 4 juta. Apabila menggunakan jurnal umum, transaksi ini dicatat dengan debit inventory dan kredit account payable. Sedangkan pada jurnal pembelian, transaksi cukup dicatat pada kolom-kolom yang telah tersedia sehingga pencatatannya lebih cepat dan efisien. Cash Receipt Journal atau jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan kas perusahaan bertambah. Berikut bentuk jurnal penerimaan kas. Terdapat kolom tanggal untuk mencatat waktu transaksi, kolom account credit yang berisi akun yang dikredit sesuai transaksi, serta kolom referensi apabila diperlukan. Selanjutnya, kolom cash yang digunakan untuk mencatat jumlah kas yang diterima perusahaan, kolom sales discount untuk mencatat potongan penjualan yang diberikan kepada pelanggan apabila terjadi pelunasan piutang. Kemudian, terdapat kolom account receivable yang digunakan untuk mencatat pengurangan piutang dagang akibat pelanggan menggunakan pembayaran. Selain itu, terdapat kolom sales revenue untuk mencatat penjualan secara tunai, kolom other account untuk mencatat akun lain yang berkaitan dengan penerimaan kas, serta kolom COGS dan inventory yang digabung dalam satu bagian karena setiap penjualan tunai akan mengakui harga pokok penjualan dan mengurangi persediaan dengan nilai yang sama. Contoh soal cash receipt. Pada tanggal 6 Januari 2026, perusahaan menerima pelunasan piutang dari PT Maju sebesar 5 juta rupiah. Karena perusahaan menerima pelunasan piutang dari PT Sukses sebagai pelanggan, maka kas bertambah sebesar 5 juta rupiah, sehingga dicatat pada kolom cash. Pada saat yang sama, piutang dagang berkurang dengan jumlah yang sama, sehingga dicatat pada kolom account receivable. Kolom sales revenue, COGS, dan inventory tidak diisi karena transaksi penjualan beserta pengakuan HPP sudah dicatat pada saat barang dijual, bukan saat pelunasan piutang. Apabila transaksi ini dicatat menggunakan jurnal umum, perusahaan akan membuat satu ayat jurnal dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun piutang dagang masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Namun, karena transaksi ini merupakan penerimaan kas dari pelunasan piutang yang sering terjadi, pencatatan cukup dengan jurnal penerimaan kas. Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas perusahaan berkurang. Misalnya, pembayaran utang dagang, pembayaran gaji, pembayaran listrik, maupun pengeluaran kas lainnya. Berikut ini merupakan bentuk jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Terdapat kolom tanggal untuk mencatat waktunya terjadi transaksi, kolom number check untuk mencatat nomor cek yang digunakan sebagai bukti pembayaran, kolom keterangan yang berisi nama akun atau pihak yang menerima pembayaran, serta kolom referensi apabila diperlukan. Selanjutnya, kolom other account yang digunakan untuk mencatat akun-akun selain utang dagang seperti beban listrik, beban gaji, beban sewa, maupun akun lainnya dengan nomor akun dan jumlahnya. Kemudian, terdapat kolom account payable yang digunakan untuk mencatat pelunasan utang dagang. Selain itu, terdapat kolom inventory dan cash yang digabung dalam satu bagian karena setiap pembelian barang dagang secara tunai akan menambah persediaan sekaligus mengurangi kas perusahaan dengan jumlah yang sama. Mari kita lihat contohnya. Pada tanggal 15 Januari 2026, perusahaan membayar utang dagang kepada PT Sukses sebesar 4 juta rupiah menggunakan cek 101. Karena transaksi ini merupakan pelunasan utang dagang yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka transaksi tersebut dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Nilai utang dagang dicatat sebesar 4 juta rupiah untuk menunjukkan berkurangnya kewajiban perusahaan, sedangkan kolom kas juga dicatat sebesar 4 juta rupiah sebagai pengeluaran kas yang dilakukan melalui cek. Apabila menggunakan jurnal umum, transaksi ini dicatat dengan menerbitkan akun utang dagang
dan mengkreditkan akun kas. Karena transaksi ini merupakan pelunasan utang dagang yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka transaksi tersebut dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Bagaimana? Sudah berhasil menjawab semua soal kuisnya? Semoga jawaban kalian benar ya. Melalui materi hari ini, kita telah mempelajari pengertian jurnal khusus, jenis-jenis jurnal khusus, bentuk masing-masing jurnal, hingga contoh pencatatannya. Jangan lupa untuk terus berlatih mengidentifikasi jenis transaksi agar semakin terbiasa menentukan jurnal yang tepat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan see you.